Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ya bunaya, ya ahli yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Mari kita lanjutkan pembacaan buku tentang Mi'atu Sunnati fi Tilawatil Quran. 100 sunnah di dalam membaca Al-Quran. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang hadis yang ke 31. Taman baca Sing Bandar. 31. Membaca Al-Waqiah tiap malam. Siapa membaca Al-Waqiah? Baca dulu pasalnya, pasal surat dan ayat yang Pasal surah dan ayat yang memiliki fadilah. 31. Membaca Al-Waqiah tiap malam. Siapa membaca Al-Waqiah tiap malam, ia takkan tertimpa kefakiran selamanya. Hadis riwayat Baihaqi, hadisnya dhaif. Ya. Jadi yang ke-31 bab membaca Al-Waqiah tiap malam. Dalam hadisnya, man qara'a suratal waqi'ati fi kulli lailatin lam tusibahu faqatun abadan. Hadis riwayat Baihaqi. Ya. Tapi hadisnya dhaif, yang artinya siapa membaca Al-Waqiah, membaca surat Al-Waqiah tiap malam fi kulli lailatin lam tusibahu faqatun abadan, ia takkan tertimpa kefakiran selamanya. Jadi hadis, tapi hadisnya dhaif. Terus sekarang yang ke-32 dan baca membaca Yasin tiap malam. Surat Yasin dibaca jelas tuh. Membaca surat Yasin tiap malam. Sungguh segala sesuatu memiliki jantung, dan jantungnya Al-Quran adalah surat Yasin. Siapa yang membacanya, maka Allah catat baginya pahala. Membaca seluruh Al-Quran hingga 10 kali. Hadis riwayat Tirmizi. Hadisnya palsu. Ya. Ini bab membaca surat Yasin tiap malam. Di dalam hadisnya, inna likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'ani Yasin. Wa man qara'a Yasin kataballahu lahu bi qira'atiha qira'atal Qur'ani asra maratin. Ya. Yang artinya sungguh segala sesuatu memiliki jantung, dan jantungnya Al-Quran adalah surat Yasin. Siapa yang membacanya, maka Allah catat baginya pahala membaca seluruh Al-Quran hingga 10 kali. Tapi hadis ini palsu. Lanjutnya, hadis yang ke-33. Membaca surah Al-Muluk tiap malam. Sungguh ada satu surah, yaitu Al-Quran, berisi 30 ayat. Ia memberi syafaat kepada seseorang yang selalu membacanya hingga dia diampuni, yaitu surah Al-Muluk. Hadis riwayat Imam 4. Ya. Yang ke-33 membaca surat Al-Muluk tiap malam.
yaitu di dalam hadisnya, yaitu Sunan Arba'ah, Sunan 4, yaitu bunyi hadisnya, inna suratam minal Qur'ani salasu, saya ulangi, inna suratan minal Qur'ani salasuna ayah syafa'at lirajulin hatta ghufira lahu wahia tabarakalladzi biyadihil mulk. Ya, yang artinya sungguh ada satu surah Al-Quran, ya, dari Al-Quran, sungguh ada satu surah dari Al-Quran yang berisi 30 ayat. Ia memberi syafaat kepada seseorang yang selalu membacanya hingga dia diampuni, yaitu surat Al-Mulk, ya, yang bunyi awalnya tabarakalladzi biyadihil mulk. Sampai situ. Nah, jadi ini apa? Yang hadis ini hadis ini enggak dijelaskan dhaif atau palsunya. Jadi di sini kita boleh mengamalkannya, ya. Jadi kita di dalam hadis ini, inna suratan, sungguh ada suratan, satu surat minal Qur'ani, dari Al-Quran, yang salasuna ayah, yaitu yang isinya 30 ayat. Syafaat, ya, akan memberikan syafaat, akan memberikan pertolongan li rajulin, kepada seorang laki-laki atau kepada seseorang, yang hatta, hingga ghufira lahu, hingga diampuni baginya, ya, wahya, dan dia itu adalah surat Al-Mulk, ya, ayat 1 sampai 30. Jadi ini silahkan sampai baca. Kalau nanti di dalam hadis yang lainnya itu dibaca pada waktu malam, pada waktu mau tidur, ya. Ada yang mengatakan dia akan dijaga dari siksa kubur. Jadi ini kalau dalam hadis ini nanti mendapatkan syafaat, pertolongan dari Al-Quran yang dia baca, ya. Itu. Sekarang hadis yang ke-34. Dan baca. Membaca surah Al-Kafirun tiap malam. Jika kau berada di tempat tidur malam hari, maka bacalah surat Al-Kafirun, lalu tidurlah. Setelahnya, karena ia merupakan perlepasan diri dari syirik. Hadis riwayat Abu Daud. Ya, ayat hadis yang ke-34, membaca surat Al-Kafirun tiap malam. Yang bunyi hadisnya, idza akhadha majja'aka minal lail faqra kul ya ayyuhal kafirun summa nam ala khatimatiha fa innaha bara'atum minasyirk. Yang artinya, jika kau berada di tempat tidur malam hari, maka bacalah surat Al-Kafirun, lalu tidurlah setelahnya, karena ia merupakan perlepasan diri dari syirik. Ya, jadi pada hadis ini dijelaskan idza akhata majja'aka minal lail, ya, jika kalian berada di tempat tidur kalian minal lail, di waktu malam, faqra, maka bacalah, ya, bacalah surat Al-Kafirun, yaitu ayatnya dimulai dari qul ya ayyuhal kafirun. Maryam. Ya. Jadi
Qul ya ayyuhal kafirun. Summa 6. Ya. Summa namu ala khotimatiha. Lalu tidurlah setelahnya, setelah membaca surat Al-Kafirun itu. Ya, fa innaha bara'atun, karena sesungguhnya yaitu surat Al-Kafirun itu bara'atun, ya, merupakan perlepasan atau baroknya minasyirki, dari kesyirikan, dari syirik, ya. Jadi ini sunnah-sunnah dari Rasulullah SAW yang tadi membaca surat Al-Muluk, ya. Terus di sini juga dianjurkan sebelum tidur membaca surat Al-Kafirun. Ya, nanti di dalam hadis yang lainnya nanti disuruh membaca surat Al-Ikhlas, Anas, terus ayat kursi, terus dua ayat surat Al-Baqarah yang akhir, ya. Itu sunah-sunah di waktu mau tidur. Bahkan nanti disuruh membaca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Nah, setelah itu disunahkan untuk membaca kalimat la ilaha illallah sampai itu tertidur, ya. Jadi itu sunah-sunah di waktu mau tidur, ya. Terus sekarang yang ke-35, hadis yang ke-35. Dan baca. Membaca surah-surah Mu'awwidzat tiap malam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika telah berada di tempat tidur, beliau meniup pada kedua telapak tangannya sembari membaca surat-surat Mu'awwidzat, dan beliau mengusapkan ke seluruh tubuhnya. Hadis riwayat Bukhari. Ya. Jadi hadis yang ke-35 yaitu bab tentang membaca surat-surat Mu'awwidzat tiap malam. Hadisnya ini diriwayatkan oleh Bukhari. An Aisyah radhiyallahu anha. Saya ulangi. An Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza akhadha majja'ahu nafasa fi yadayhi wa qara'a bil mu'awwidzatin wa masaha bihima jasadahu. Yang artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika telah berada di tempat tidur, beliau meniup pada kedua telapak tangannya sembari membaca surat-surat Mu'awwidzat, dan beliau mengusapkannya ke seluruh tubuhnya. Hadis riwayat Bukhari. Ya, jadi ini bahasanya Rasulullah SAW bersabda, idza akhoda, ya, apabila dia berada di tempat tidurnya, matja'ahu, nafasa, beliau meniup fi yadaihi, pada kedua tangannya. Jadi ditiup kedua tangannya. Wa qara'a bil mu'awwidzati, dengan membaca dua surat perlindungan, ya, insyaallah surat Anas sama surat Al-Falaq, ya. Jadi dua ayat perlindungan, ya. Setelah itu beliau mana tadi? Wa masaha bihima jasadahu, lalu mengusap biha, dengan kedua tangannya tadi, jasadahu, jasadnya, tubuhnya. Jadi bermaca surat Mu'awwidzatain terus ditiupkan kedua tangannya, terus diusapkan ke seluruh tubuhnya, ya, dari bagian kepala ke bagian badan yang depan, terus yang belakang, yaitu disuruh untuk mengusapkannya, ya. Mulane
tadi sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tadi apa? Pertama apa tadi? Membaca surat Al-Muluk, ya. Terus membaca surat Al-Kafirun. Terus membaca surat Al-Mu'awwidzat, yaitu 2 surat perlindungan, surat Anas dan surat Al-Falaq, ya. Terus nanti di dalam hadis yang lain itu membaca surat Al-Ikhlas, terus membaca ayat kursi, terus membaca dua ayat surat Al-Baqarah yang terakhir, ya. Dan mungkin nanti ada hadis-hadis yang lainnya, ya. Sementara yang kita baca itu sama doa-doa zikir-zikir yang tadi, baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Terus ditutup dengan kalimat la ilaha illallah sampai dia meninggal, maksudnya sampai dia tidur, ya. Jadi itu sunnah-sunnah membaca Al-Quran sampai hadis 35. Lanjutnya sudah ditulis belum? Belum. Kiranya ini aja sementara tentang pembacaan 100 sunnah tilawatil Quran atau 100 sunnah membaca Al-Quran. Kiranya cukup sekian yang kita baca sampai hadis yang ke-35. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.